Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan melalui ibadah yang kita adakan di keluarga kita masing-masing. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh belas kasihan. Kami bersyukur atas pengampunan-Mu yang sempurna. Kau melayakkan kami, menguduskan kami senantiasa dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Mulai dari itu ya Tuhan, kami diberikan keberanian percaya untuk menghampiri Tuhan, untuk mendengarkan suara firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin sepanjang kami boleh menikmati firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Sampai selesainya kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua. Dan kami boleh diberikan hikmat, kemampuan untuk melakukan firman yang kami terima dan yakini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami semua malam hari ini. Haleluya, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Masih dalam situasi yang berapa hari lalu kita peringati tentang kematian atau penderitaan kesengsaraan sampai kematian Kristus, dan kemudian kita lanjutkan dengan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dalam situasi ini kita coba kembali mengingat apa yang dituliskan dalam Ibrani 9 ini. Bagaimana kita akan berbicara tentang karya imam besar yang kita punyai. Karya sang imam besar yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada satu peristiwa, ada satu kesempatan, ada satu momentum di mana Tuhan menyatakan ini suatu kesempatan, suatu momen buat kita bahwa pelaksanaan daripada karya sang juru selamat, sang imam besar itu, Yesus Kristus bagi kita, ini menjadi penting kita pahami. Di dalam ayatnya yang ke-26 itu saudaraku, bagaimana ayat yang ke-20 dikatakan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ya hanya satu kali saja. Perhatikan, Yesus sudah mati bagi kita semua. Yesus Kristus sudah menyatakan bagi kita semua bahwa dulu, ya ini momen yang pertama sebelum kita ada 2000 tahun yang lalu kurang lebih, Dia telah mati satu kali saja, dikatakan satu kali saja. Ini poin yang pertama ya. Ini momen penting bagi kita untuk kita meringati. Ini mengingat waktu ya. Di momen ini kita waktu dulu ya, sebelum kita ada, bahkan jauh sebelum kita ada, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Dia telah mati untuk menghapus dosa kita.
Satu kali saja untuk selama-lamanya. Nah, ini penting kita peringati bahwa peristiwa masa lalu itu tidak bisa hilang dari perjalanan kehidupan kita. Bahwa kita harus mengingat dulu ya, di masa yang lampau dia sudah menyatakan dirinya, dia sudah memberikan hidupnya untuk satu kali saja mati. Namun ini penting bagi kehidupan kita selama-lamanya. Bapak Ibu yang kemudian dalam waktu, di momen sekarang ini ya, dia dikatakan di ayat yang ke-24, coba kita lihat. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus sebuah tantangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, sekarang kita imani setelah Yesus Kristus mati 2000 tahun yang lalu dulu. Ya, ini peristiwa ini dulu. Matinya dulu, saudaraku. Dan sekarang kita cuma memperingati. Namun saya katakan bagaimana momen ini penting kita imani bahwa sekarang ya, dia menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, tidak ada kepentingan yang lebih penting selain keselamatan, saudaraku. Menjadi ini sangat penting sekali. Kalau kita sudah mengerti ini, tidak ada di antara kita yang kemudian menyia-nyiakan waktu sekarang ini. Karena kita sedang berbicara di poin kedua mengenai waktu sekarang ini. Saya masih sering berpikir kenapa kita manusia seringkali menganggap ini tidak terlalu penting. Padahal momen sekarang adalah untuk kepentingan kita. Dia sudah membicarakan ini. Dia sudah juga melakukannya untuk hal ini. Dia bukan cuma berfirman, menyampaikan firman kepada manusia di masa itu, tapi dia juga telah menyatakan dalam dirinya bahwa inilah kepentingan kita. Jadi dia harus memenuhi kepentingan kita. Kan itu tujuan dia datang, untuk mati bagi kepentingan keselamatan kita, saudara. Guna kepentingan kita. Dia membawa darahnya sendiri ya ke hadirat Bapa. Supaya apa? Supaya kepentingan kita ini terpenuhi, terjawabkan, saudaraku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia menghadap hadirat Bapa guna kepentingan kita. Saya katakan sekali lagi, kalau kita bisa berpikir secara baik, kita merenungkan secara baik, tidak ada kepentingan yang lebih penting selain kepentingan akan keselamatan. Sudahkah kita menempatkan kepentingan ini menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Atau peribadatan kita, kemudian keimanan kita menjadi hal yang nomor 2, 3 atau seterusnya. Sehingga kita kemudian lupa akan tujuan kehidupan kita. Bahwa kehidupan ini harus berkarakter. Kehidupan ini harus berkesinambungan. Kehidupan ini harus terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Sampai keselamatan itu menjadi nyata dalam diri kita. Saudaraku, sekarang kita hidup dalam keyakinan. Tapi keselamatan yang kita yakini kan belum kita hidupi di dalam surga itu. Kita baru diberikan iman untuk bagaimana menikmati janji keselamatan saat ini. Yaitu bisa tertolong dari keadaan kita. Bisa mengalami pernyataan dan lawatan Tuhan. Ada banyak janji-janji untuk hidup jasmani yang dalam keadaan percaya ini harus digenapi. Ini harus kita alami. Karena banyak janji ketika kita masih mengenakan tubuh yang fana ini, sebelum kita kembali ke dalam kemuliaan dengan tubuh yang mulia itu. Namun sekarang ini, saudara, jangan sampai kepentingan kita kemudian tergeser dengan kepentingan kita yang lain, yang sebetulnya tidak hakiki, tidak mendasar, tidak esensi dalam rohani kita. Banyak di antara kita mulai terjebak dalam hal ini. Saya harus mengingatkan kita semua untuk kembali kepada kepentingan yang paling penting. Karena dia sudah menghadap dengan membawa darahnya sendiri guna kepentingan kita. Supaya kita diterima, supaya kita diakui sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Bapa yang harus kembali kepada Bapa, ke rumah Bapa. Mampukah kita mencerna hal ini? Saudara, aku yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir dari renungan kita ini. Tadi waktu yang lampau dan masa yang sekarang. Sekarang untuk masa yang akan datang.
ayat yang ke-28 bagian akhir, saudaraku. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Apakah kita termasuk mereka yang menantikan Tuhan? Apakah kita tergolong orang-orang yang memang sedang menanti-nantikan Tuhan? Sehingga kita hidup dalam kepentingan yang sudah dipenuhkan Tuhan itu, yaitu kepentingan kita yang sudah dibawa oleh darah itu, supaya hak kita ada di dalam kerajaan itu, bisa hidup di sana karena Dia sudah membawa darahnya sebagai persembahan, supaya kita diterima sebagai anak. Di dalam diri kita telah mengalir darah penebusan yang membuat kita berani percaya bahwa Roh Kudus yang memberikan dorongan, karena rohlah yang akan menjembatani hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus sudah dianugerahkan supaya kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, supaya kita tidak terputus, dan kepentingan kita ini menjadi terpenuhi terus sampai rupa Kristus nyata dalam diri kita, sampai kita sekarakter. Nah, di masa yang akan datang Dia akan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Maka bukan lagi menjadi sesuatu yang diimani, tapi memang betul-betul dialami, diterima sendiri. Ya, iman ini dipakai untuk mempercayai janji itu. Namun kalau kita sudah melihatnya, kita tidak akan berharap lagi, karena kita sudah menghidupi itu. Tapi itu nanti, ya, manakala janji itu digenapi, kita sama-sama dalam kemuliaan, menerima anugerah keselamatan, ya. Menerima anugerah keselamatannya harus menjadi suatu pengharapan dalam diri kita. Ya, kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ya, jangan sampai cuma menjadi hiasan dalam kehidupan kita. Iman, pengharapan cuma jadi ornamen dalam diri kita supaya kita tampak lengkaplah menjadi orang yang beragama. Bukan, saudaraku. Ayat yang ke-6 ayat yang ke-11 pasal yang ke-6 Ibrani. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jangan sampai hanya karena kepentingan-kepentingan lain, yang hanya memuaskan hasrat emosional, hawa nafsu kita, keinginan daging kita, lalu kehilangan kita pengharapan yang pasti. Karena pengharapan harus jadi milik yang pasti, ya. Kenapa? Kalau enggak, keselamatan itu enggak akan menjadi kenyataan. Keselamatan cuma cerita, enggak pernah akan dihidupi. Dan kita enggak akan hidup dalam keselamatan itu. Tidak mungkin. Maka kita harus dengan sungguh-sungguh dikatakan, dikatakan ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban. Jadi untuk menjadikan pengharapan atau iman itu menjadi suatu kepastian, jangan lamban. Jangan lamban merespon. Menunda-nunda, tetapi menjadi penurut-penurut. Dengan kelambanan kita mulai tidak menuruti Tuhan, kita mulai lagi meragukan firman Tuhan. Kita lebih senang mendengarkan yang lain, yang membuat kita senang, yang membuat kita mungkin agak sedikit longgar. Sementara waktu kita mungkin longgar. Bagi orang-orang yang percaya melakukan firman Tuhan, menuruti Tuhan itu bukan suatu beban, itu sebuah kerinduan, menjadi suatu kesenangan. Jadi satu kebahagiaan ketika menurut kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, yang oleh iman dengan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah, menjadi penurut-penurut mereka yang telah mengajarkan bagaimana jalan hidup beriman. Menurut, ini penting, tidak menjadi lamban, penting. Kelambanan hanya akan merugikan, ketidaktaatan hanya akan menyesakkan, hanya akan menimbulkan kepedihan, kesedihan. Hari-hari ini kita diberikan pilihan, mau hidup dalam kebahagiaan atau mengalami kesedihan, mau mengalami sukacita atau duka cita. Itu pilihan kita. Tapi Tuhan sudah menawarkan jalan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat-nasihat orang-orang fasik, tapi yang menurut kepada Allah. Apa saja yang dibuatnya berhasil, bukan cuma berhasil. Kebahagiaan sukacita itu menjadi milik
dari penurut-penurut Allah, penurut-penurut firman, penurut-penurut mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tapi pribadi-pribadi yang menjadi teladan bisa kita ikuti. Yang tidak menjadi teladan tidak perlu kita ikuti. Yang tidak baik tidak perlu dicontoh. Yang baik itu harus kita ikuti, karena itu mengandung efek yang baik bagi kita kelak. Kita akan mendapat apa yang dijanjikan. Nah, semua orang berharap bisa selamat, saudaraku, bisa luput dari kebinasaan, dikatakan ayat yang ke-12. Agar jangan kamu menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan. Iman dan kesabaran ini penting. Kadang kita tidak sabar memang, tapi pelajaran dari mereka-mereka yang telah menjadi contoh dalam iman, dalam kesabaran, ini membuat kita juga belajar beriman dengan sabar, beriman dengan penuh ketaatan, beriman dengan penuh kesetiaan, sehingga mengiring Tuhan bukan dengan keluh kesah, tapi mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita, karena besar upaya menanti. Kita punya imam besar, ya, dengan karya yang sangat luar biasa, saudaraku. Maka harus bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang taat, supaya kita betul-betul apa yang kita harapkan ini menjadi milik kita, saudaraku. Keselamatan itu menjadi bagian kita. Di ayat yang terakhir, sebagai ayat penutup, Ibrani 4 ayat yang ke-15. Jadi di waktu yang akan datang, kita akan betul-betul diyakinkan bahwa kita tergolong orang-orang yang memang masuk ke dalam keselamatan di surga. Ya, karena keyakinan kita, baik waktu yang lampau, waktu sekarang, waktu-waktu yang akan datang, kita tetap menjadi pribadi yang percaya dan berharap sungguh bahwa kita bisa hidup di dalam keselamatan yang sesungguhnya, yaitu surga yang dijanjikan. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Cobaan-cobaan yang paling besar adalah ketika kita didorong, ya, dirangsang untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, yaitu dengan menuruti keinginan berdosa, keinginan melawan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Ini hanya menghasilkan kesedihan, penderitaan, kesusahan. Ya. Kalau kita menderita karena kita menuruti Tuhan, kata firman Tuhan, itu kebahagiaan. Tapi kalau kita menderita karena kita tidak taat kepada Tuhan, itu kebodohan, kata firman Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang bodoh, yang menderita karena ketidaktaatan kita. Kalau kita hari ini menderita karena kita setia melakukan firman Tuhan, kok masih menderita? Itu kasih karunia. Ya, nggak semua orang seperti itu, saudara. Kadang orang sudah taat, sudah mengasihi Tuhan, sudah betul-betul hidup menurut, kok masih susah, masih mengalami. Itu kasih karunia, itu kebahagiaan, bukan kebodohan. Tapi kalau kita mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, lupa-lupa persoalan, ya, karena kita tidak taat kepada Tuhan, itu kebodohan. Ya, jangan bilang itu karena Tuhan, itu karena kebodohan kita. Karena kita memang kita tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita taat setia, kita menjadi penurut-penurut, bukan orang-orang yang lamban. Ya. Kita punya imam besar yang dapat merasakan. Ya. Nah, jangan tanyakan kepada Tuhan, mengapa? Tuhan tahu, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Karena dia imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa ditinggalkan Tuhan kalau kita hidup sebagai penurut-penurut Allah, tidak lamban dalam merespon apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Dia tidak berbuat dosa. Ya, sebaliknya dia mampu menolong kita yang dicobai. Kan dia tidak berbuat dosa. Dia sanggup. Dia sanggup. Ketika kita digoda untuk berbuat dosa, ya, imam besar yang kita punya ini merasakan, oh, betapa kita sangat lemah ketika kita diperhadapkan kepada godaan-godaan itu. Ya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hampir rata-rata kelemahan kita itu godaan untuk berbuat dosa. Itu kelemahan manusia, saudaraku. Karena manusia yang pertama juga jatuhnya karena dosa, karena melawan Tuhan. Tuhan tahu kita sering gagal melakukan firman Tuhan. Dia mampu merasakan kalau seringkali kita gagal.
Makanya dikatakan kita harus menjadi penurut-penurut. Sekali kita tidak menurut sama firman Tuhan, kita akan membiasakan diri untuk tidak menuruti Allah. Itu yang kemudian menghasilkan kesedihan-kesedihan. Seharusnya kita sudah bersuka cita hari-hari ini, karena tidak lama lagi Tuhan pasti datang menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tapi masih banyak orang yang hari-hari ini dikuasai oleh kesedihan karena rupa-rupa kelemahan, ya karena menuruti dosa. Kita punya imam besar yang tidak tergoda untuk berbuat dosa. Dia tidak bisa disuap, dia tidak bisa dibohongi, ya karena dia adalah Tuhan. Dia imam besar yang berbeda, saudara. Dia sanggup menolong kita yang tergoda karena kelemahan ingin berbuat dosa. Karena dia tidak dapat dicobai dan dia tidak dapat berbuat dosa. Karena dia dekat kepada Bapa. Dia selalu lekat kepada Bapa. Mari kita sadari, dia sanggup tolong, dia sanggup kalahkan ya rasa itu, godaan itu untuk menjadi lemah dan kemudian menuruti keinginan daging kita. Mari tetap berharap kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menang itu ketika kita berada dekat pada Tuhan, sehingga kita tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Sepanjang kita bisa dipisahkan, kita bukan orang-orang yang menang, kata firman Allah. Ya, kita orang-orang yang kalah. Orang-orang yang kalah hanya akan dipermalukan, saudaraku. Ya, orang-orang yang kalah hanya akan menanggung malu. Tapi orang-orang yang menang, dia akan mendapat pujian daripada Tuhan. Dia beroleh kehormatan di hadapan Tuhan, karena dia menang atas dirinya sendiri. Dia mampu menaklukkan hawa nafsu dunianya dan memilih menuruti sang imam besar yang tidak dapat dicobai itu. Menuruti sang imam besar yang tidak berbuat dosa itu, yang sanggup menolong kita, sehingga bukan cuma mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Setelah kita menjadi percaya, dia sanggup mengontrol kita, sanggup mendampingi kita, supaya kita tidak kembali berbuat dosa lagi, jatuh ke dalam jebakan-jebakan si jahat, jatuh ke dalam perangkap yang menyengsarakan. Mari kita taruh harap kita punya imam besar dengan karya yang besar, baik dulu, sekarang, maupun untuk masa yang akan datang. Kita tunduk kepala. Terima kasih buat firman yang Kau sudah bicarakan bagi kami malam hari ini, Tuhan. Beri kami hati yang lembut, beri kami hati yang percaya, beri kami hati yang mengasihi Tuhan, supaya kami jangan binasa oleh kekerasan hati kami, yang terus membawa kami ke dalam kehidupan yang jauh dari kasih karunia Tuhan, yang membuat kami seringkali mengalami kesedihan, kesulitan, kesusahan, karena kami enggan dekat dengan Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami untuk menikmati hari-hari hidup kami dengan kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera yang sebenar-benarnya dijanjikan Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami dengan kekuatan, mampukan kami untuk hidup dalam kesanggupan menanggung segala apapun yang mungkin saat ini diizinkan terjadi. Buat kami mampu oleh Roh Kudus Tuhan, buat kami tetap menurut kepada Tuhan, tidak lamban dalam merespon, bereaksi dalam apa yang Tuhan inginkan, supaya hidup kami jangan kedapatan bersalah kepada Tuhan. Berkati umat-Mu, peliharakan umat-Mu, tua, muda, besar, kecil, Tuhan tolong. Baik balita, batita, Tuhan sehatkan. Orang-orang tua kami, para lansia, janda, duda dalam kesendirian mereka, Tuhan juga tetap buat mereka menjadi pribadi yang percaya. Jangan biarkan mereka menjadi sedih dan kemudian jauh dari kasih karunia Tuhan. Namun lewat doa-doa yang kami naikkan senantiasa, hidup mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dalam kesendirian ada Tuhan yang selalu setia menyertai, memberkati. Lewat keluarga, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kesendirian mereka, bagi ketidakberdayaan mereka di usia yang semakin lanjut. Tuhan berikan kemampuan untuk menjalani kehidupan dalam kesendirian, berikan kemampuan untuk menjalani kehidupan. Para suami istri, berikan rasa takut akan Tuhan, berikan kemampuan hidup bersandar kepada Tuhan. Jangan ada satupun para suami istri yang mengandalkan kekuatan sendiri, karena kami percaya kami tidak akan bisa untuk lakukan itu. Kami akan mengalami banyak-banyak kesulitan, banyak-banyak persoalan ketika kami berjalan sendiri tanpa bimbingan Tuhan, tanpa arahan firman Tuhan. Mari Tuhan, tolong beri hikmat dan pengetahuan rohani bagi para suami istri dalam mengurus rumah tangga,
dalam mengurus anak-anak. Sebagai pribadi, sebagai pelayan dari keluarga, sebagai pelayan dalam pekerjaan Tuhan, kiranya para suami istri diberikan kemampuan Tuhan. Sebagai pekerja, sebagai usahawan, Tuhan tolong mereka. Apa bidang-bidang pekerjaan mereka kerjakan, Tuhan tolong. Para suami istri yang bekerja, Tuhan tolong. Yang di rumah juga yang sudah masuk angkatan tidak bekerja lagi, Tuhan berikan berkat kemampuan. Tetap mengisi hari-hari dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang bekerja di perusahaan, Tuhan berkati. Bekerja di perbengkelan, di kendaraan, Tuhan tolong. Sebagai tenaga kesehatan, tenaga pengajar, Tuhan tolong. Yang berusaha wirausaha, sebagai mereka yang bergerak di UKM, Tuhan berkati juga. Yang berdagang keliling di rumah, baru mulai merintis usaha, Tuhan berkati. Butuh permodalan, Tuhan berkati. Perizinan, Tuhan berkati. Tuhan buka jalan, Tuhan buka prospek bagi kehidupan di tahun ini, bagi anak-anakmu yang berencana untuk buka usaha. Terima kasih. Berkati keluarga dengan damai sejahtera, bercinta kasih, keharmonisan rumah tangga yang baru dibentuk. Tuhan juga berikan mereka hati yang percaya, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka yang bergumul untuk momongan, Tuhan berkati. Terima kasih. Mereka juga boleh belajar dari kehidupan rumah tangga terdahulu yang hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga muda ini boleh sungguh-sungguh menyatakan, menjadi pribadi, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah. Anak-anak kami yang sudah pantas membangun rumah tangga, Tuhan berkati perjodohan mereka. Yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan berkati pergumulan mereka untuk pekerjaan. Terima kasih, tutup bungkus bidang pekerjaan, posisi jabatan mereka. Memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang masih dalam proses penyembuhan, pemulihan, terapi pemulihan. Tuhan pulihkan sempurna agar minggu-minggu ke depan ibadah boleh mereka hadiri. Mereka boleh membawa hidup mereka, apa yang patut mereka persembahkan kepada Tuhan, yaitu hidup yang sudah disembuhkan, hidup yang sudah diselamatkan, hidup yang sudah diberkati. Karena kami tahu Tuhan menyukai itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pergumulan gereja ini. Tuhan berkati juga rencana gereja. Berkati organisasi kami. Tuhan berkati juga pemimpin-pemimpin kami. Berkati pemerintah bangsa dan negeri kami Tuhan. Berkati dari pusat sampai di tempat di mana kami ada. Karena kami percaya kesejahteraan negeri adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang belum kembali dari pepergian, dari pekerjaan, dari perkuliahan. Tibakan di rumah malam ini dengan selamat. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan persiapkan bagi kami. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan juga Tuhan kuduskan, supaya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih jemaat yang dirahmati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan. Kita arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup Tuhan Yesus Kristus, dan keintiman penyertaan Roh Kudus yang menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.